Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Firdaus, NIM T 2019-1075. Saya dari kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang sudah saya teliti, yaitu yang bertemakan sekularisasi kurikulum madrasah. Judul paper yang saya angkat di sini adalah Deskripsi Pembelajaran di Pondok Pesantren Putri. Dan identitas jurnal yang saya angkat adalah Jurnal An-Nafas, Kajian dan Penelitian Psikologi. Volume 1, nomor 1 Juni 2016. Akreditasi jurnal saya yaitu Sinta 2. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas mengenai review jurnal yang saya angkat. Terima kasih, baik langsung saja kita bahas mengenai yang pertama, research gap. Research gap yang saya temukan dalam jurnal yang saya angkat yaitu penelitian terdahulu membahas terkait teori behaviorisme, namun penelitian tersebut belum terfokus pada analisis terhadap teori belajar behaviorisme dalam proses pembelajaran. Dan novelty yang saya angkat dari jurnal saya ini yaitu analisis terhadap teori belajar behaviorisme dalam proses pembelajaran yang terpusat di pondok pesantren. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana pembelajaran di madrasah diniyah, majelis musyawarah diniyah, dan tadris Quran P3 LAM Kota Kediri. Untuk teori-teori yang dipakai dalam jurnal yang saya angkat kali ini, yang pertama yaitu proses pembelajaran klasik di pesantren, dan yang kedua belajar tuntas, dan yang ketiga pendekatan psikologis. Menurut Nuroni Soyomukti tahun 2010 menjelaskan mengenai proses pembelajaran pendidikan klasikal yang terdapat di pondok pesantren, bahwasannya dalam pendidikan tradisional kuno tidak ada teori yang dirumuskan secara koheren yang membahas kegiatan belajar dalam sistem pendidikan tradisional. Akan tetapi, psikologi behaviorisme memiliki pengaruh yang sangat jelas dalam pendidikan tradisional, sedangkan psikologi kognitif tak banyak berpengaruh dalam model pendidikan saat ini. Salah satunya adalah yang terkait dengan masalah belajar tuntas atau mastery learning. Menurut Mahmud, pada tahun 2007, prakteknya santri dinyatakan lulus ketika ia telah memenuhi persyaratan ketuntasan dalam serangkaian proses pembelajaran di pondok pesantren. Jika dikaitkan dengan proses teori belajar, penganalisisan model pendekatan pembelajaran di pondok pesantren mengarah pada tingkah laku atau behaviorisme seorang pelajar ataupun santri itu sendiri. Pendekatan psikologis dalam proses pembelajaran di pondok pesantren terjadi di antaranya seluruh elemen secara persuasif, bertujuan memberikan dorongan yang mampu menggerakkan daya kognitif, afektif, serta psikomotorik pada santri. Itulah penjelasan singkat mengenai teori-teori yang dipakai oleh jurnal yang saya angkat pada kali ini. Selanjutnya, tujuan penelitian dari jurnal yang saya angkat ini adalah mendeskripsikan pembelajaran madrasah diniyah putri, majelis musyawarah madrasah, dan tartil Quran. Dan metode penelitian yang dipakai yaitu pertama, pendekatan yaitu kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya yaitu santriwati ataupun siswi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis datanya yaitu analisis redukasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk hasil penelitiannya itu sendiri yaitu pembelajaran di Madin M2M TQ Kota Kediri sangat dipengaruhi oleh peran ketetapan
para pengajar dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, serta kesiapan para siswi ataupun santriwati menetapkan kedisiplinan siswi ataupun santriwati dan menetapkan metode hukuman. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu kita membahas mengenai cerita nyata yang saya alami dengan keterkaitan jurnal yang saya angkat kali ini. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran kitab Ukudul Jain dalam teori behaviorisme terhadap kecerdasan sosial dan spiritual seluruh mahasantri Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Khazini. Jadi dari ilmu yang didapat dalam kajian tersebut, santri lebih merubah kebiasaannya menjadi lebih baik. Jadi apa yang ada ataupun ketika Ustadz sudah menjelaskan tentang isi dari materi yang ada di dalam kitab tersebut, santri itu bisa mengolahnya dan menerima secara baik dan bisa mempraktekkan di kehidupan nyata, di kehidupan sosial. Seperti itu. Untuk yang kedua yaitu pendekatan behaviorisme pada santri untuk menangani dampak bullying di pondok pesantren unggulan Habibullah. Dalam hal ini butuh tahap-tahap konseling behavioral supaya korban bisa mengembalikan rasa percaya diri pada dirinya. Jadi di sini ketika ada suatu santri atau salah satu santri yang dibully sama santri-santri yang lain ataupun santri-santriwati yang lain, itu butuh pendekatan khusus supaya dia bisa mengembalikan lagi rasa percaya diri pada dirinya. Gimana seorang guru itu bisa memberikan pendidikan khusus ataupun pengertian ataupun nasihat dan lain sebagainya supaya si murid itu ataupun santriwati itu bisa kembali bersosial dengan baik di kehidupan masyarakat ataupun di dalam pondok itu sendiri. Sekian, terima kasih penjelasan dari review jurnal saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.